Oke, kita ketemu lagi teman-teman di iPod. Udah lama ya nggak kita berbincang. Udah mau berapa tahun ya? Baru minggu kemarin. Tapi rasanya udah lama. Dan teman-teman, kita kedatangan tamu, termasuk pegiat sosial dan banyak mengurusi soal narkoba. Waduh, ini kalau bicara narkoba nih hati-hati teman-teman ya. Tagline dari awal sudah. Ini narkoba juga nih. Ini narkoba nih, edik. Kang Patri Handoyo. Selamat siang Kang. Siap. Apa kabar? Baik. Dan bersama kita tetap dengan Kang Indra Saya Lesmana. Kohos magang. Kawas magang. Segala macam. Kang, gimana kabar? Baik ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Situasi COVID? Situasi ya begini lah. PPKM bukan PSBB ya. Bukan. Oh, PPKM. Pernah kena enggak? Belum pernah tes sih. Oh, Pernah sekali gitu. tes itu PCR. Bentar, Itu Kang, juga saya gara-gara mundur. kantor maksa. Sebenarnya saya nggak mau gitu. Tapi Sian, hasilnya negatif. Negatif. Tapi gejala pernah nggak ngerasa gejala yang gimana? Oh, itu gitu? mah tiap hari gejala meriang gitu mah. Jadi Pusing kepala. ada yang menarik tentang COVID kan. Jadi sebetulnya orang-orang kayak saya mungkinnya yang belum pernah kena atau Akang, sebetulnya pernah kena Iya. COVID tapi Bisa memang jadi. imun Sadar. tubuhnya- Betul. Imun Atau tubuhnya bagus, Benar. kemudian ente sadar teh ada ente dites. Itu dites. Kalau saya kan memang udah pernah. Oh iya. Pernah. Terus? Ya lumayan lah 2 minggu kan. eh. Ngilangin dosa. Terus udah donor itu, konvalesen. Kemarin pernah ada 2 kali Udah. rencananya. Rencana. Enggak, sudah ini, Udah. sudah ke PMI, udah periksa dan segala macam. Ternyata pasiennya keburu meninggal. Oh gitu. Enggak jadi. Keduanya sama juga, keburu meninggal juga. Aduh, Berarti dosa kamu tetap nggak kehapus gara-gara kena COVID. Kang Patri ini teman-teman aktivis pohon cemara, rumah cemara di Kota Bandung. Kang, ngapain sih teman-teman di rumah cemara tuh ngapain? Ngapain ya? Ya rumah cemara ini kan dia berdirinya tahun 2003 ya. Oke. Itu kita Siap. sekitar 18-an tahun lalu lah ya. Berarti. Kalau anak tuh udah Dewasa lah ya ya. ya dewasa lah, menjelang dewasa gitu kali ya. Masih Akil balik. Udah bukan ABG lagi gitu, seharusnya udah nggak ugal-ugalan lagi kan. Bidang perkawinan itu udah masuk Udah usia. masih bisa nikah. Masuk dalam undang-undang pernikahan itu. Terus tadi apa pertanyaannya? Ngapain aja di sini? Oh iya, dalam perjalanan selama 18 tahun itu memang ya banyak ya, banyak dinamika gitu. Ya. Dari awalnya kan kita itu mendirikan tempat rehabilitasi untuk ketergantungan narkoba. Itu awalnya rehabilitasi supaya orang bisa lebih mengelola hidupnya secara lebih baik. Oh, gitu. itu dulu ya. Itu dulu. Sekarang berkembang lagi. Merehabilitasi perceraian enggak gitu. Jangan gitu dong. Itu di bawah meja. Itu ada programnya cuma tidak kita diekspos. publikasikan. Ini dia berarti bisa. Terus apa lagi kan? Ya, jadi ya tahun 2003-an itu banyak orang-orang yang masuk tempat rehabilitasi kita. Ya. Itu sudah tertular HIV ternyata. Oh. Gitu ya. Tapi tertularnya itu sebetulnya sudah dari sejak awal ya mereka. Sebelum masuk ke tempat rehab. Iya, sebelum masuk kan. Udah tertular HIV. Maka kemudian Rumah Cemara juga mengurus soal HIV. Gitu. Dan itu salah satunya adalah selain dukungan terhadap orang-orang dengan HIV, terus juga ada untuk pencegahannya, kayak misalnya kita mempromosikan supaya kalau nyuntik itu pakai suntikan yang baru, jangan bekas orang gitu ya. Jangan barengan gitu. Jangan barengan boleh, tapi kalau suntikan masing-masing nggak apa-apa gitu.
promosi itu. Apalagi yang paling penting jangan pakai suntikan printer. Kegedean. Suntikan printer kegedean. Ya itu dipromosikan juga, kemudian kan bekerja sama Komisi Penanggulangan AIDS ya waktu itu untuk menyediakan suntikan steril, kemudian ya alat-alat pencegahan HIV, kondom itu di puskesmas. Kang, selama 18 tahun ini dukungan yang paling besar itu dari mana? Aduh, ini dapur ini mah. Ya nggak apa-apa lah, kita nyari dikit kan. Inisial. Sebenarnya dukungan yang paling banyak itu dari teman-teman komunitas, itu yang paling itu ya, dirasa besar. Termasuk gitu. dari alumni yang dulu pernah mungkin. Betul. Itu yang paling besar. Jadi oke, kita ada ya beberapa misalnya ya, donatur betul, gitu ya, betul, donatur. Ya. Tapi maksudnya komunitas ini yang kemudian membuat kami tetap eksis gitu ya sampai saat ini. Ya. Gitu. Jadi ya kami tidak, artinya gini ya, di Bandung ini ada komunitas yang konsumsi narkoba, kemudian ada yang HIV, itu yang rasanya Rumah Cemara itu identiknya dengan itu. Ya, jadi Rumah Cemara itu milik pohon itu tidak bisa meninggalkan akarnya kalau nggak ditebang gitu deh kira-kira. Jadi itulah yang kemudian menguatkan Rumah Cemara sendiri ya. Betul. Kalau dari pemerintah apa? Kenapa nanyanya mesti ke situ sih? Nggak apa-apa, kita masih aja biar namanya juga kan. Ini dalam hal apa nih? dukungan Ya, dukungan banyak hal lah. Pemerintah kita sejauh ini selama 18 tahun ada, tapi sangat minim. Waktu itu ini. Apa-apa terserang aja, nggak apa-apa. Waktu itu gara-gara Kementerian Sosial ya kalau nggak salah punya program untuk pasien-pasien yang ketergantungan narkoba. Nah, itu Rumah Cemara pernah mengakses itu. Tapi karena gini, karena dalam perjalanannya ini karena udah bukan di awal-awal lagi nih, udah di tengah-tengah. Kita merasa rehabilitasi ini tidak efektif gitu untuk menanggulangi ketergantungan narkoba, sehingga sekarang itu Rumah Cemara udah nggak punya tempat rehabilitasi untuk ketergantungan narkoba gitu, karena memang kerja merehabilitasi itu sangat membuat frustrasi gitu. Nah ini kan menarik ya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip jaki setiap menggunakan narkoba sampai hari ini, katakanlah, kemudian juga yang sudah selesai dan masih ketergantungan, kemudian yang HIV. Tadi kan katakanlah ada perbedaan pola rehab ya. Nah sebetulnya kalau yang di Rumah Cemara pola rehabilitasinya tuh kayak gimana sih Kang? Ya kalau dulu kan gini, kita selalu patokannya adalah orang kemudian berhenti, gitu ya, berhenti apa nih? Tidak konsumsi narkoba lagi, gitu. Tapi kan dalam perjalanannya orang-orang yang masuk rehab di Rumah Cemara selesai program, keluar pakai lagi, dan itu nggak terjadi di Rumah Cemara gitu. Dan itu banyak ya? Maksudnya sering setelah keluar dari Cemara? Iya, itu balik lagi pakai. Jadi itu tidak di Rumah Cemara secara internasional gitu ya. Kayak misalnya ada National Institute of Drug Abuse di Amerika sana, dia bilang keberhasilan program rehabilitasi untuk sampai berhenti itu ya 70-30 gitu. Artinya 70 itu akan kembali lagi. Nah, makanya sekarang yang diupayakan kalau konteksnya tadi pemulihan itu adalah bagaimana si pasien ini bisa mengelola konsumsi narkobanya. Gitu kira-kira, termasuk ya jangan sampai ketangkap polisi deh gitu. Emang kenapa kalau ketangkap polisi? Ya. Pendekatannya berbeda ya. Lu mau nggak ketangkap polisi? Pendekatannya beda ya. Beda gitu. Terus kan ada beberapa program yang kita tahu di Rumah Cemara dibuat
untuk dalam tanda kutip mengurangi atau memanage tadi penggunaan konsumsi kan kayak tinju tuh. Itu kan apakah memang dalam satu penelitian membuktikan bahwa tinju mengurangi keinginan seseorang untuk menggunakan narkoba atau kayak gimana sih kan? Atau memang sengaja dibuat ketika memang sudah keluar dari rumah cemara mereka Jadi atlet tinju Jadi hayang gelut wae kayaknya. daripada kasapeun kita gelut Enggak, jadi salah satu faktor yang menyebabkan orang tidak bisa mengolah konsumsi narkobanya itu adalah tidak adanya kegiatan rutin. Gitu. Ya siapa sih yang misalnya orang pengangguran gitu ya nggak ngapa-ngapain gitu kan suntuk juga ya. Betul. Gitu. Nah jadi memang Rumah Cemara membuat kegiatan-kegiatan salah satunya ya tinju tadi gitu. Ada juga sih sepak bola gitu-gitu ya. Nah kan gini, sebenarnya tubuh itu punya yang namanya endorfin. Endorfin itu keluar ketika kita beraktivitas. Iya, endorfin itu adalah morfin alami gitu ya. Alami. Orang itu keluar ketika dia beraktivitas. Olahraga terutama fisik, mengeluarkan keringat gitu ya. Maka hormon itu muncul. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan Rumah Cemara memilih olahraga gitu sebagai jalan. Sebenarnya juga gini, itu bukan cuma buat narkoba aja, itu juga buat untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap orang-orang dengan HIV. Kayak misalnya saya kasih contoh sepak bola. Dulu waktu almarhum Ginan itu memulai program sepak bola itu, jadi Rumah Cemara tuh sering tuh ngajakin main bola yuk sama misalnya anak-anak UPI gitu atau anak-anak klub sepak bola lain, futsal dan seterusnya. Setelah main bola bareng gitu, mereka kita undang ke sekretariat gitu, ngobrol-ngobrol. Tahu nggak kalian tadi tuh main sama orang-orang yang HIV loh gitu. Kita kan bersentuhan nih gitu, ada keringat, ada dan seterusnya. Nah dari situ jadi ada edukasi, ada dialog, jadi nggak hanya olahraganya tapi juga dialog untuk ngurangin stigma itu. Karena Ternyata untuk orang-orang yang nggak tahu kan HIV itu menakutin. Iya, sentuhan, betul. Padahal kan padahal kan nggak segampang itu, nggak segampang itu kan cuma hubungan kelamin tanpa perlindungan gitu ya, atau suntik enggak? Maksudnya yang berdarah. Ada darah. Iya, mau berhubungan dengan kan hanya misalnya dari cairan kelamin. Cairan betul. Darah. Suntik darah. Sama air susu ibu gitu. Betul. Melahirkan udah itu aja. Jadi kayak misalnya sama-sama berkeringat kita bersentuhan itu enggak akan ketularan HIV juga, bersin gitu. Biasa aja kan. Lebih bahaya COVID berartinya. Iyalah pasti itu. COVID mah bersih lebih gampang kena 3 hari selesai. 3 hari belum tentu juga belum tentu juga bertahan 2 minggu. Betul. Banyak yang belum 2 minggu liwat. Nyumpain gua lah kan Mas bagian dari yang bertahan. Penyintas. Ada penyintas korupsi sekarang. Nah ini menarik Mas, tahu nggak Rumah Cemara itu dulu ada Homeless Football World Cup di Prancis. Itu acaranya setiap tahun dan itu berganti. Juara dulu di Prancis. Enggak. Jadi pernah itu ada. Jadi mereka tuh ada kayak kalau di sini yang ada seri A, seri B, seri kayak gitu-gitulah. Untuk ini ya, itu juaranya di waktu itu di Amsterdam. Wah, keren. Amsterdam Cup gitu. Keren. Ada pemain namanya si Kate ya, Om itu dari pemain bola. Iya dari Rumah Cemara yang juara itu. Jadi ya itu karena setiap tahun ada event itu, kecuali 2020 karena COVID ya. Iya. Jadi nggak diberangkatkan. Nggak ada acara itu. Jadi ya kita dan kebetulan Rumah Cemara itu menjadi national organizer-nya namanya ada Homeless World Cup. Gitu. Itu yayasan lah ya. Kang, konsep rehabilitasi di Rumah Cemara itu gimana sih? Maksudnya apakah nginep atau gimana? Lalu kemudian misalnya katakanlah nih, mereka baru-baru kan kadang suka kadang sakau atau apalah begitu ya. Terus gimana treatmentnya buat mereka itu? Konsepnya gimana? Tadinya kita punya rumah untuk
rawat inap gitu. Jadi ya pasien yang tadi yang sakau gitu ya, gejala putus obat itu bisa dipantau selama 24 jam di sana. Nah, ya tapi ya tadi saya bilang perkembangannya ternyata Rumah Cemara itu berkembang, bukan hanya sekedar narkoba kan. Apa namanya, konsep rehabilitasi itu yang gini. Selama ini waktu itu ya, kita tuh ternyata hanya mengerjakan hilirnya saja gitu. Jadi orang-orang yang udah ketagihan yang itu ya mengurusi orang-orang itu saja. Tapi sebenarnya ada persoalan dalam narkoba ini gitu. Itu adalah kebijakan yang menghukum gitu. Ya, saya punya pertanyaan klise. Gimana? Capek nggak ngurusin itu? Nah, gini, karena pertanyaan krisis sebenarnya, tapi karena kerja di hilir saja itu pasti bakalan capek dong, gitu. Sementara hulunya terus aja begitu gitu. Orang masih di apa kriminalisasi gitu ya, dan seterusnya. Betul. Narkoba masih beredar di pasar gelap gitu. Nah, maka kemudian saat ini Rumah Cemara berupaya melakukan kerja-kerja untuk mengubah si undang-undang narkotika itu. Kebijakannya yang diubah supaya misalnya apa yang mau diubah? Misalnya orang yang bawa yang memiliki ganja untuk konsumsi pribadi itu nggak usah dipenjara lah gitu. Oke. Toh penjara udah penuh, udah kapasitasnya udah berlebih apa ya gitu. Ya direhab aja lah atau apa begitu kan, selama memang dia tidak mengedarkan begitu. Betul, seperti itulah. Ya untuk konsumsi pribadi ya udah, maksudnya nggak usah ada proses pidana gitu. Kecuali kalau dia melakukan hal-hal lain di luar itu ya kan, katakanlah dia mengedarkan gitu. Kemudian atau nyuri gitu. Tapi juga lebih dari itu, kami juga pengen supaya narkoba itu yang ngelola itu negara gitu. Gimana maksudnya tuh? Jadi misalnya gini, ganja. Oke. Indonesia, Aceh terkenal dong akan ganjanya. Ya nggak sih? Nah, selama ini siapa yang ngelola sih? Aceh. Oknum. Yang ngelola siapa? Penjahat. Iya. Penjahat gitu. Kenapa nggak itu dikelola oleh negara? Kok nunjuk ke gua? Bagian dari penjahatnya. itu tidak sekedar dekriminalisasi untuk orang-orangnya, tapi juga negara mengelola itu. Jadi maksudnya negara mengelola itu gimana, Kang? Maksudnya apakah kemudian katakanlah kebunnya dipelihara oleh negara atau gimana? Secara sederhana seperti itu bikin PTPN. Secara sederhana seperti itu. Karena berarti PTPN 15. PTPN 15. Dengan begitu negara bisa mengontrol peredarannya, terpantau kemananya. Betul. Daripada sekarang kan siapa saja bisa memperjualbelikan itu, siapa saja bisa mengonsumsi itu, termasuk anak-anak gitu, asal punya uang. Artinya kalau negara sudah kelola itu, katakanlah jadi semacam unit usaha begitu misalnya, atau apalah terserah ya begitu ya. Jadi orang nggak bisa cawe-cawe lah ke situ. Karena bisa, karena memang udah itu ada karena sudah dikelola negara, maka motif profit dari peredaran narkoba itu udah nggak ada gitu. Ya. Karena sebetulnya zat-zat yang terkandung dalam ganja katakanlah itu digunakan untuk medis itu banyak ya kan? Banyak itu banyak. Itu kalau dari segi medis. Belum lagi misalnya ganja dulu sebelum ditemukannya serat sintetis polyester itu benang, tali pakaian itu ganja itu. Serat ganja yang di Amerika ada beberapa produk gitu ya, sepatu yang gitu-gitu itu pakai serat ganja. Iya. Dan itu mahal kan? Enggak dong. Enggak. Itu karena gini, jadi ngomongin ganja nggak apa-apa ya? Iya apa-apa. Ganja itu ini sejarah di Indonesianya ya. Itu didatangkan sama penjajah Belanda dulu ke Aceh. Itu sebenarnya untuk menghalau hama tanaman kopi. Gitu. Jadi ganja itu nggak ada harganya ketimbang kopi, ketimbang tembakau, ketimbang cabai gitu. Maka ketika
ganja ini menjadi digolongkan sebagai obat terlarang, Ya. gitu, Terus yang susah, terjadi adalah harga ganja jauh melebihi harga kopi, gitu loh. Jadi apa namanya, pelarangan ini justru menimbulkan lebih banyak mudaratnya gitu. Yaitu tadi yang tadi saya udah sebutin, siapapun bisa mengelola, bisa memperjualbelikan, siapapun bisa mengkonsumsi, kemudian juga itu bisa dibisniskan secara gelap dan seterusnya. Yang menguasai itu adalah ya penjahat-penjahat saja. Nggak nutup kita nggak usah nutup mata juga karena itu yang terjadi ya kan, maksudnya ketika memang hari ini ya katakanlah itu kan satu kebijakan ya, ini tiba-tiba dilarang itu ketika memang tidak berbasis dengan katakanlah kajian dan temuan lapangan, ya itu yang akan terjadi. Bukti ilmiahnya. Bukti ilmiah. Kemarin kan yang ramai itu Fidelis. Dia nanam ganja di rumahnya untuk istrinya. Yang Aceh sakit, itu. lumpuh. Yang Aceh itu. Bukan, di Sangau. Kalimantan. Iya, itu lumpuh, tapi kan saklek ya, karena ini sudah berbentuk undang-undang dan kebijakan, kepemilikan itu dianggap sebagai pengedar. Istrinya meninggal karena asupan ganjanya selesai, Fidelisnya di penjara. Anaknya sekarang sendiri. Padahal sudah dibuktikan bahwa dia tidak menggunakan, ya itu hanya untuk dipakai istrinya. Itu kan menarik Mas, lumpuh loh sebadan-badan, bisa udah mau makan lagi dan lain-lain. Kemarin itu ada sidang di Mahkamah Konstitusi, jadi ada mengeluarkannya. Ada beberapa ibu yang anak-anaknya mengidap cerebral palsy, lumpuh otak. Jadi anak-anak lumpuh otak itu kan, gini, mereka mengikuti misalnya fisioterapi, tapi mereka ketika mengalami kejang, itu semua yang sudah dilakukan setelah fisioterapi itu hilang, jadi mulai dari nol lagi. Nah, kejang itu berlangsungnya nggak sehari sekali, gitu. Bisa berkali-kali dan itu, ganja itu sudah banyak digunakan untuk mengatasi kondisi seperti itu, kejang ya, untuk kejang. Nah, kemarin itu ibu-ibu kemarin udah sidang tentang untuk ini mendengarkan saksi dari pemohon, gitu. Jadi mudah-mudahan lah ganja ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan di Indonesia. Itu berarti yang dipetasin dulu ya. Tapi yang penting kan tidak di luar batas, itu yang sebetulnya Kang ya. Kalau minum kopi juga di luar batas gimana? Iya, maksudnya penggunaan berlebihan lah gitu. Tapi memang kalau buat pengobatan itu mungkin bisa jadi salah satu. Betul. Negara bisa mengexcuse itulah kurang lebih begitu kan. Ya minimalnya gitu dulu ya Kang ya. Maksudnya tapi memang untuk kesehatan, hal-hal dalam kesehatan minimal di oke lah gitu, karena ya kayak morfin kan di kedokteran boleh. Iya betul. Itu dia. Tapi kan nggak di luar batas yang misalnya harusnya kasih 0,1 gram. Seperti morfin itu kan yang memproduksi siapa? BUMN. Ya kan, Kimia Farma sebutlah. Gitu, BUMN negara. Nah, morfin itu ada yang namanya harga eceran tertinggi. Iya dong, di setiap obat itu kan ada. Jadi orang yang menjual di atas harga eceran itu bisa kena sanksi gitu. Itu maksudnya konsep pengelolaan negara tuh seperti itu. Jadi tempatnya jelas di mana gitu. Siapa yang boleh mengeluarkan, siapa yang boleh mengonsumsi. Itu konsepnya. Ya memang kalau sudah masuk dalam pembicaraan negara yang harus berperan ya memang benar sih. Tapi kan problemnya di negara sendiri banyak oknum. Harusnya kan untuk kalau mungkin benar kan ya? Benar kan? Ya, jangan nunjuk saya dong kalau ngomongin oknum. Kan benar kan? Jadi kalau harusnya ya mungkin kan berarti ketika kita berbicara dalam tanda kutip penyalahgunaan obat itu atau ganja dan lain-lain itu, harusnya kalaupun mau di dalam tanda kutip disangsikan itu impact pasca itu ya kan, kalau memang impactnya merusak katakanlah atau gini, banyak di negara-negara di Eropa itu misalnya Belanda deh gitu. Ya. Dia
menggunakan narkoba itu tadi udah ada batas-batasnya. Ya. Kepemilikan sekian Belanda lah misalnya, betul ya. sebenarnya kayak gitu. Nah, yang dipermasalahkan adalah ketika dia mengganggu kepentingan umum gitu. Ya, Itu yang kalau misalnya dia udah mulai rese, itu yang pasal yang dikenakan adalah karena dia rese. Bikin gitu. resenya bukan karena kepemilikan narkobanya. Gitu. Kalau dia mulai rese, mulai tuh boxing. Karena kan kita yang katakanlah kan kayak minuman beralkohol ya, katakanlah kita meskipun hari ini sudah diundang-undangkan nggak boleh dilarang dan lain-lain, tapi kan di lapangan tetap banyak yang minum-minum. Betul. Itu kan Bahkan dia plus lebih Alkohol terus juga ya. gitu. Alkohol juga kan sempat ramai itu yang oplosan. Oplosan itu kan itu salah satu fenomena saat daerah-daerah itu mengeluarkan perda tentang minuman beralkohol. Jadi perda-perda itu isinya adalah gini, alkohol hanya boleh bisa dijual di hotel berbintang, bar, restoran bertanda lah ya. Dan itu harganya tentu mahal, mahal banget. Gitu. Sementara alkohol itu udah dikonsumsi sama masyarakat udah ribuan tahun gitu di sini. Jadi ketika itu aksesnya dipersulit bahkan dipermahal, maka orang-orang nyari opsi lain itu adalah ya ngeracik sendiri lah gitu, dan itu menjadi pasar juga kan, oplosan bahkan ya kemudian bahan bakunya itu tidak lagi terawasi gitu, mereka membuat tanpa pengawasan dari Badan POM, pakai obat nyamuk loh ya, pakai apa ya, pakai air tajin, nyamuk aja mati pakai air tajin yang gitu-gitu kan. Nah ini maksudnya bentuk salah satu ini ya, maksudnya kemelut atau benang kusut dari narkoba ya. Kenapa pada akhirnya sampai sekarang tuh kan sebenarnya nggak kusut sih, tapi lurus-lurus aja, cuman benangnya kuat. Tapi dikusut-kusutin ya. Enggak dikusut-kusutin. Benangnya lurus, cuman kuat, nggak bisa dipotong. Gitu. Sebenarnya udah jelas, tapi karena paradigma penegak hukum atau aparat di Indonesia itu adalah menghukum, gitu. Maka yang terjadi adalah pasar gelap tadi gitu. Padahal kan hukuman itu kan sebetulnya kayak misalnya yang penjara tadi deh contohnya alkohol itu kan gini, paradigmanya adalah lu kalau minum alkohol, apalagi kalau minum alkohol itu bakalan merusak kesehatan, sama kayak gitu. Kemudian dari sisi yang lain itu bakalan menimbulkan banyak masalah, kenakalan remaja dan seterusnya gitu. Nah maka itu kemudian dibatasi, tapi yang terjadi yaitu tadi si mudaratnya jadi lebih banyak gitu, si dampak buruknya. Sebenarnya kalau minuman alkohol itu kalau diminumnya banyak nggak bahaya, justru yang sedikit ini yang tapi kan ya itu bagian dari dia kan. Katakanlah kalau kita lihat dari sisi agama juga kan, ketika ada dua masalah yang dua-duanya mudarat kan sebetulnya kan. Nggak benar yang tadi nggak benar ya. Katakanlah di negara yang kelola juga bukan berarti tanpa mudarat, ya. Pasti ada aja mudarat, tapi kalaupun negara tidak mengelola itu mudaratnya lebih gede kan, kita harus pilih yang mudaratnya lebih kecil. Bukan mas, kalau di agama bukan maksudnya ini kalau orang minum alkohol banyak dia kan mabuk tuh. Kalau orang minumnya berlebihan, tumeng. Iya, kalau dia minumnya sedikit, nah itu bisa. Tapi orang yang minum sedikit dan yang sedikitnya itu tidak resmi, artinya tidak diawasi sama negara, sama Badan POM, bisa jadi langsung mati juga. Iya. Bukan matinya, minum sedikit itu banyak kan biasanya udah ada keliling-keliling. Bukan yang jadi masalah dari alkohol, petentang gitu loh Kang maksudnya. Efek yang gitu-gitunya. Nah, itu stigma. Itu stigma gitu. Belum tentu semua orang yang minum alkohol sedikit akan petenteng. Iya benar. Kalau kayak gitu pandangannya, udah aja tutup semua bar gitu. Banyak sekarang juga yang nggak mabok tapi petenteng. Lebih nyusahin dan lebih ngeselin lagi kan. Ternyata ya memang menarik juga ya permasalahan narkoba ini kan. Sebetulnya ya balik lagi tadi, memang benar harus ada pengelolaan yang benar ya kan, karena kalau selama pengelolaannya nggak benar ya sampai kapanpun dalam tanda kutip ya
apa ini lingkaran setan itu jalan terus. Enggak, tapi kan masalahnya giniin. Gimana? Kalau negara disuruh mengelola itu, ya apa untungnya buat negara? Nah, sebenarnya gini, negara nggak usah cari untung dari itu. Ya maksudnya begini. Tapi gini, yang sekarang terjadi, ya, kan ini dilarang. Ketika ada orang ketahuan memiliki itu, dia masuk penjara. Ya. Yang bayarin dia di penjara siapa? Negara. Ya, banyak pengeluaran. Betul. Operasi-operasi pemberantasan, memotong kerugian itu. Operasi-operasi pemberantasan, misalnya orang Ya, betul, polisi datang betul. ke Aceh Kita bisa- membakar ganja, berapa bisa biayanya jutaan gitu. memang, betul. Terus pemeriksaan di batas-batas negara itu berapa biayanya gitu untuk Tapi kan buat memelihara itu juga negara butuh biaya, Kang. Misalnya katakan tadi misalnya. memelihara ganja butuh biaya. Iya, kan kebun misalnya buat dipelihara dan segala macam, tapi produksinya nggak diapa-apain misalnya, cuma buat dijual. Apa harus dijual juga? Kan nggak mungkin juga, banyak negara juga nggak mau kan? Maksudnya gimana? Ya misal kayak tadi negara kayak PTPN lah modelnya begitunya. PTPN gitu mengelola sebuah tempat gitu. Pokoknya semuanya dikelola negara. Lalu barang di situ itu diapain? Siapa tahu bisa jadi Mau barang dijual. ekspor. Nah, ya itu kan Ya, tapi kan banyak negara nggak mau, gimana mau dijual gimana? banyak Wih. negara nggak- Akhirnya Banyak masuk negara- ini secara resmi banyak daerah nggak mau dengan konteks itu. Kan masuknya akhirnya ke pasar gelap juga kan? Enggak. Jadi gini, ketika dia itu tidak lagi menjadi barang terlarang Oke. gitu. Yang pertama tadi yang beban negara untuk memberantas itu berkurang. Kurang. Oke. Gitu. Kemudian si ganja ini kan punya khasiat-khasiat juga. Tadi ada saya sebut medis. Ya. Terus juga Betul. untuk pakaian. Betul. Itu kan bisa digunakan Bisa untuk digunakan. itu. Kalaupun memang tidak mau Tidak dikelola mau dalam bentuk dalam tanda kutip Iya. ganja pure gitu ya. Untuk diekspor gitu ya. Hmm. Itu bisa digunakan di dalam negeri. Bahkan ganja itu disebut-sebut sebagai tanaman masa depan karena dia bisa menjadi biofuel gitu. Biofuel. Bahan bakar. Bahan bakar pengganti bensin yang sekarang gitu. Berarti banyak. Nah kan Itu banyak daripada ya. nanam sawit, misalnya sawit kita tahu ya. Ya, Itu Sawit nanti- kita tahu itu mobil nggak mabuk itu. ini paling agak goyang gini, dikit. sawit kita tahu itu tanaman yang sangat merusak ekosistem. Betul, itu Ya kan? setuju Betul. banget, betul. Ganja itu justru tidak merusak itu gitu, malah memperkuat kayak misalnya ya Tadi aja menghalau hama dibawanya tanaman untuk hama kopi, ya kan? yang kayak gitu-gitu dan penanamannya pun tidak membutuhkan perawatan yang mahal. Tinggal di Nggak kayak janda bolong lah. Harusnya harus tiap hari jam berapa disemprot Siram. nggak usah. Bilangnya. siramnya. Iya. Ini mah tinggal biarin aja tumbuh sendiri Itu gitu. kenapa di Aceh juga kan Tolong ukurnya gini Nggak aja pernah mas. selesai. Lihat yang ketahuan sekarang nanam di pot, ngelempar biji aja jadi ya Kang. iya Itu Saking mudahnya. ganja itu. udah Ganja nggak mungkin ada tanaman ganja yang dia disimpan harus kena matahari langsung, disemprot di dalam udah kena duluan di dalam ruangan kamar aja jadi. tumbuh kok. Udah kayak inilah ya, ilalang gitu ya. Iya. Dan bahkan gini, kalau misalnya ganja itu sudah menjadi tanaman liar, ilalang, bahkan ya itu dianggap sebagai hama kan gitu. Jadi masyarakat sendiri ya udah ngapain sih ini ada tanaman ini ya kayak model-model ilalang gitu lah, bahkan mungkin dipotongin sendiri gitu. Tapi kan itu juga berarti memang butuh proses panjang ya, termasuk juga Tentu. edukasi Pasti. masyarakat atau petaninya. Kan kadang-kadang orang-orang kita mah suka ada barang teh nih kan. Cacak ngagaringkeun saeutik cenah habis gitu. Kan udah banyak. Oh iya. Jadi buat apa ngegaringin cuma sedikit? Karena udah punya yang banyak. Dan kalau sudah misalnya gini sudah menjadi tanaman tanaman pekarangan, itu harganya juga udah nggak ada. Kayak misalnya gini deh, yang dulu saya janda bolong nggak ngikutin ya. Dulu ada yang namanya tanaman anthurium, tahu dong? Ya, dulu kan harganya edan kan. Edan betul. Gila, tapi ketika sudah banyak orang menanam itu harganya ya Biasa aja ya. Ya, nggak ada harga. Seminimal-minimalnya sih itu sih ketika dikelola dengan baik oleh negara, minimal-minimalnya
kita negara tahu nih di sebarnya kemana aja, minimal itu bisa memantau itu aja juga bagi saya udah satu hal yang baik gitu ya, karena kan yang jadi permasalahan sekarang tuh negara nggak tahu nih sumbernya dari mana, dipakainya sama siapa, dikelolanya sama siapa, itu kan nggak ada Mas. Anak kecil sekarang, anak-anak SMP aja udah bisa beli cimeng, beli sinte yang dan lain-lain. Yang negara tahu kalau ada yang punya ganja penjara gitu ya. aja kan. Gitu. Jadi kayak nunggu jadinya kan, udah aja tunggu aja nanti siapa yang bawa, siapa yang ketahuan, itu yang akan ditangkap gitu. Tapi yang besar-besarnya mah dalam tanda kutip penjahat-penjahatnya mah diam aja, orang yang kena yang kecil-kecilnya kok. Ya masih ini aja sih, tapi gimana cara negara melakukan pengolahan itu, karena bagaimanapun kan kalau ingin negara kan nggak mungkin cuma 1-2 hektar itu kan, paham nggak? Modelnya kan gitu ya. Yang saya maksud dengan pengelolaan itu tidak harus negara punya kebun. Nggak harus. Nah, terus bisa aja rakyat punya kebun sendiri. Oh, rakyat. Tapi kemudian dikontrol oleh negara. Oh iya, tentu. Berarti yang siapa saja jadi permasalahan sekarang tuh gitu. masalah stigmanya aja ya, kayak masih dalam pemikiran atau stigma bahwa ya udah ganja itu barang terlarang titik gitu. Nah, terus seandainya kalau kemudian yang petaninya itu yang menggunakan, terus gimana dong jadinya? Mereka kan tanpa sepengetahuan negara itu bisa mengambil untung dari itu kan. Nah, balik lagi, ini kan ada kajian-kajian ilmiah tentang ganja. Jadi ganja itu tidak pernah membuat orang mati karena overdosis mengkonsumsinya. Nggak pernah ada orang mati OD gara-gara nyimeng. Nggak pernah ada yang di dunia ribut ini di bar gara-gara nyimeng, yang banyak mabuk. Tidak pernah ada. Jadi ganja, jadi gini, yang dikhawatirkan aparat itu adalah kalau ganja itu bisa sebutlah sudah legal gitu, maka banyak yang akan mati overdosis gara-gara ganja. Padahal tidak pernah ada kajian itu secara ilmiah dimanapun di dunia ini, belum pernah ada yang mati karena ganja. Kan mungkin ganja itu kan sebetulnya produk mentahnya. Tapi kan bisa jadi diproduksi bermacam-macam kan dari ganja. Bisa ya, jadi hasis misalnya. Nah, itu yang bisa jadi sekarang udah ada kayak misalnya obat Sativex itu untuk mengurangi kejang-kejang yang tadi. Betul. Gitu. Apa untuk yang nah, kekhawatiran sebenarnya itu kan sebetulnya adalah itu gitu. Jadi bukan ganja dalam produk asli awal, tetapi produk ikutan yang kemudian disalahgunakan gitu. Bisa nggak? Ya kan dalam tanda kutip penyalahgunaan kita lihat mah semua juga kalau disalahgunain efek. Iya, bukan ini kan khusus untuk ganjanya, ya. Khusus untuk ganjanya gitu loh. Dan efeknya itu kan justru akan membawa dampak. Kan gini, sebutlah ganja, gitu, misalnya di manufaktur menjadi pil. Ya. Zat aktifnya kayak pilkina gitu lah ya. Zat aktifnya kan zat aktif ganja. Betul. Gitu. Jadi pil ini pun kalau dikonsumsi banyak itu tidak akan membuat mati gitu, kecuali emang banyak banget. Ya paling tidur kan kelebihan gitu kan ya. Kecuali itu ada orang bisa mati karena ganja itu menghisap ganja di tengah rel kereta api. Hampir satu atap ini dalam waktu 1 jam gitu. Dan itu kalau orang dalam pil tidak mungkin. Kita mau jangan ganja, rokok biasa gitu. Iya. Ya menarik ya, karena ya kita kan mungkin karena propaganda bahwa obat-obat terlarang itu selalu disalahkan atau selalu berefek negatif ya kan. Jadi ya yang ketangkep sama masyarakat gitu pokoknya ketika itu barang terlarang, wah maut maneh gitu, wah maneh bakal overdosis gitu, padahal yang overdosis itu bukan tentu oleh ganja, bukan tentu oleh apa gitu. Orang overdosis minuman juga banyak sekarang. Kemarin overdosis minuman tahu apa? Air putih. Nah itu mah masih dia kebanyakan minum air putih, kembung gitu kan. Nah ya jadi ini yang hari ini jadi kampanye Rumah Cemara ya kan, maksudnya bukan kampanye, maksudnya apa yang sedang diperjuangkan oleh Rumah Cemara ini adalah itu ya. Itu soal pemanfaatan ganja untuk pengobatan. Salah satunya yang lainnya adalah ya tentang
stigma terhadap orang dengan HIV sama kemudahan pengobatan gitu. Sekarang di Rumah Cemara itu ada berapa orang yang sedang ditangani? Enggak, kita tidak lagi menangani orang. Maksudnya Jadi enak aja kalau dia memang butuh kayak katakanlah suntikan steril, dia bisa datang ke bisa Rumah datang. Cemara. Gitu. Enggak Berarti tidak menangani, tidak melayani seperti itu gitu lagi. Ya. Jadi orang datang ke sana itu sebetulnya memang dia konsultasi bisa jadi cari informasi dan segala macam. Oke, siap. Gitu. Sip lah. Tidak lagi menangani kasus per kasus. Kepikiran gitu. mau konsultasi? Udah nanya-nanya, udah mau konsultasi? Itu kecanduan kemarin OBH. Konsultasi tesis. Konsultasi saya kecanduan obat apa OBH. Sama obat lambung. Aduh, jangan ngomongin soal lambung nanti kan naik lagi kan. Kan terima kasih kan udah hadir di acara iPod. Sama-sama. Mantap. Jadi banyak nih informasi kita dapat ya ini. Banyak apalagi soal ganja tadi kan. Anak muda kan gini kesannya itu narkoba itu dekat dengan anak muda Mas. Tapi ketika sekarang ngobrol sama Tio Pakusadewo masih muda. Oh iya ya. Roy Martin masih muda. Dari diantara iPod kita, podcast kita ini agak serius. Karena bahasanya menarik, Mas. Biasanya mah saya dapat banyak gambaran bahwa nyatanya ya minimal itu ya kan yang HIV itu bukan berarti kita harus menjauhi orangnya ya, maksudnya toh penularannya juga tidak semudah itu gitu kan, karena stigma sekarang kadang saya HIV masa gara-gara kena ludahnya lah ikut kejangkit gitu kan, nggak mungkin juga kan, kena keringatnya gitu kan ya banyak yang belum kita tahu tentang masalah-masalah kayak gitu, termasuk juga bahwa ganja belum lah sampai sekarang ini belum nggak ada yang membuktikan bahwa ganja menimbulkan kematian gitu. Ya kalau ganjanya tengah rel kereta api mah beda lagi. Jangan ganjanya yang disalahin ya kan iya itu yang disalahin kereta api sama lu aja bego. Oke, teman-teman di luar konteks itu ya pokoknya jauhin narkoba, benar ya, setuju ya? Makanya apa itu ini pembicaraan serius, memberikan informasi buat teman-teman semua iPod ya. Bukan gini, kalau mau konsumsi narkoba itu konsumsilah secara bertanggung jawab. Nah, gitu. Itu dia. Tanggung jawab yang benar. Jangan kemudian anak orang nggak apa-apain gitu ya. Ini kita ngindar siapa sih? Udah biarin lah. Terima kasih Kang ya. Sama-sama. Sukses buat Rumah Cemaranya. Terima kasih. Oke, kita ketemu lagi teman-teman nanti di live. Nanti kapan-kapan kita podcastnya di Rumah Cemara. Wah. Perlu tahu kita juga punya channel. Oh, punya channel. Nanti Indonesia tanpa stigma. Indonesia tanpa stigma. Nanti ya, kita lebih banyak tahu tentang. Kapan-kapan kita collab kalau memang ada hal yang menarik untuk dibicarakan soal narkoba dan juga HIV. Ini sebenarnya bahasan menarik tapi karena memang waktu kita udah cukup panjang. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ciao. Oke. Dah.